Ini dari definisinya, jadi vertigo itu berasal dari Latin vertere, artinya berputar. Igo itu kondisi, jadi kondisi yang berputar. Jadi definisinya itu ini perlu yang ini aja perlu ya. Jadi kalau ini ada nggak? Ada ya ini aja nih. Ini aja ada kan di layar kan? Halo. Nah, tadi penyebabnya ini penyebabnya bisa sistematis dan non sistem dan sistematis dan non sistematis. Jadi ini kayaknya sih nggak perlu tahu ya. Yang ini aja nih yang perlu tahu nih. Nih biasanya penyebab umumnya. Yang pertama pada lingkungan bisa dari motion sickness, mabuk darat atau laut, obat-obatan bisa juga alkohol, gentamicin. Gentamicin ini jenis antibiotik, kelainan sirkulasi, biasanya transient ischemic attack itu gangguan penyumbatan di otak. Ini kelainan telinga, bisa infeksi telinga bagian dalam, herpes zoster, infeksi pada labirin, atau peradangan saraf vestibuler. Ini kelainan neurologis, uh, bisa sklerosis multiple atau tulang tengkorak yang disertai cedera pada labirin, harapan atau keduanya. Tumor otak atau tumor yang menekan saraf vestibularis. Ini dari sistem saraf pusat, bisa karena trauma, epilepsi, hipoksia. Hipoksia ini kekurangan oksigen pada otak dan infeksi. Ini patofisiologi di mana vertigo itu terjadi. Jadi emang nih teorinya kan terjadinya vertigo. Jadi semua teori itu menunjukkan kalau vertigo itu emang disebabkan emang ada terjadi kelainan di organ-organ vestibuler. Nggak usah lah ya. Ini aja nih. Ini perbedaan dari vertigo perifer dan sentral. Jadi kan udah yang tadi biasanya itu yang banyak perifer. Jadi biasanya itu ini nih di kotak ini perbedaannya. Jadi kalau biasanya perifer itu udah tiba dia. Kalau sentral biasanya lambat, jadi nggak tiba-tiba kayak perifer. Terus biasanya derajat vertigonya yang perifer itu dibanding yang sentral. Ini ada pengaruh gerakan kepala. Jadi kalau misalnya kita dari posisi tidur ke berdiri itu dengan gerakan langsung muter bisa mulut kering, bibir kering, dan biasanya ada gangguan pendengaran itu. Terus ini mulai uh, uh, mual muntah, very sentral moderat. Nah ini uh, pada vertigo itu karena ada kelainan di organ-organ vestibuler itu uh, bisa itu dari keseimbangan, terus saraf di sekitar kepala itu biasanya ada gangguan di nystagmus. Nystagmus itu kayak matanya itu gerakan bola matanya itu uncontrol, kontrol itu. Nah ini dibedain dari yang tadi yang vestibuler yang itu berputar. Vestibuler itu biasanya
itu 10 menit continue dia yang itu ada disertai mual muntah. Ini tidak ada yang non vestibuler. Gangguan pendengaran juga vestibuler, dan gerakan itu seperti yang saya tadi bilang akan tiba-tiba misalnya dari tidur ke berdiri, biasanya itu lebih berputar kayak gitu. Nah, kalau yang vestibuler ini dia pencetusnya itu tidak diketahui. Sedangkan kalau yang non vestibuler itu ada pencetus seperti orang ramai, lalu lintas macet, dia ada gangguan visual. Jadi ketika dia ngelihat kayak orang yang ramai atau yang padat macet kayak itu, dia tiba-tiba melayang kayak gitu. Tapi sih ini jarang. Biasanya kan ini yang vestibuler. Mendiagnosis pertama anamnesis, katanya tuh mau bedain ini yang vestibuler atau yang non vestibuler. Terus adakah faktor pencetus, terus onsetnya berapa lama, maksudnya mendadak atau lembat kayak gitu. Terus ada keluhan lain enggak, muntah, sakit pada telinga, atau pandangan kabur. Nah, dari pemeriksaan fisik ini untuk pemeriksaan fisiknya itu neurologis, neurologis, ini enggak usah lah ya. Nah, ini kalau untuk mengetahui kalau kita emang benar-benar serangan vertigo. Jadi biasanya itu berdiri nih, ini penderita berdiri dengan kedua kaki dirapatkan mula-mula terbuka, kemudian ditutup. Jadi kayak gambar ini, jadi kaki rapat, terus mata ditutup, pertahanin posisi itu sampai 20-30 detik. Jadi kalau misalnya dia nggak goyang kayak gitu, maksudnya itu masih berada di garis tengah, nggak kayak itu berarti dia ini dia goyang kayak itu, berarti di serangan kayak gitu. Ini ada uji lainnya, uji tandem gait di antar bergit, response test, banyak sih ini untuk menentukan ini ada juga untuk menentukan lestinya dari sentral atau ver gitu. Nah, ini jadi untuk terapinya biasanya ketika kita lagi serangan biasanya nih ngasih untuk vaksin dulu, perobatan biasanya kayak itu. Tadi ada mual muntah ya, kita kasih untuk obat mual muntahnya, terus sama untuk obat vertigonya biasa kita kasih. Nah, mencegah agar dia tidak berulang, biasanya disarankan untuk melakukan terapi ini yang nanti kita lihat ada pertama itu Epinephrine dan juga dan Darov perbuatannya histamin, nanti saya jelasin. Nah, biasanya orang dengan serangan vertigo itu kan biasanya kita kasih Cetirizine, dagangnya banyak seperti Vigo, Histigo kayak gitu, Vestigo. Biasanya itu dikombinasiin sama ini antagonis kalsium, Sinarizin, Flunarizin gitu. Kalau merek dagangnya kayak Tolium atau Ceramic biasanya itu ditambah dengan obat simptomatik lain ya seperti muntah, kasih kayak gitu. Nah, ini untuk
ini tadi Apply Maneuver. Tapi biasanya kalau Apply Maneuver itu harus dilakukan orang dan juga apa namanya komplikasi atau sampingnya itu berat tadi. Nah itu nanti kita ini posisikan dia ini 30 menit ketika udah ini stuck motion udah hilang, jadi ini jadi nih dulu di posisinya setelah 30 detik di iniin di apa namanya dimiringin ke kanan, habis itu nanti di kepalanya kita miringin lagi 90 derajat itu 30 detik juga biar nanti ada videonya. Nah, kalau yang ini karena manuvernya biasanya dibutuhin bantuan dari orang lain kayak gitu untuk ngelakuinnya. Nah, yang lebih simpel itu Rentarov. Ini biasanya bisa dilakukan di rumah bisa kayak gitu dan sendirian. Jadi pasien disuruh duduk di tepi tungkai dulu, matanya ditutup. Jadi dibaringkan langsung ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Jadi misalnya ke kanan dulu 30 detik, habis itu duduk lagi. Nanti langsung setelah 30 detik langsung dibaringin ke kiri lagi. Jadi ini juga ditahanin selama 30 detik. Nah, jadi lakukan latihan ini 3 kali pada kali dalam tidur sampai 2 hari berturut-turut sampai vertigo tidak timbul lagi. Nah, ini untuk pencegahannya ya. Karena ini dari gangguan dari posisi, maksudnya tuh gangguan vestibuler, keseimbangan dan juga termasuk posisi. Jadi ini pencegahannya biasanya itu disuruh tidur dengan posisi kepala yang agak tinggi, terus bangunlah secara perlahan dan duduk terlebih dahulu sebelum kita berdiri dari tempat tidur. Jadi jangan ada gerakan tiba-tiba kayak gitu. Jadi terus ada posisi membungkuk dalam mengangkat barang, hindari posisi mendongak kepala misal untuk mengambil suatu benda dari ketinggian. Terus ada gerakan kepala secara hati-hati jika kepala kita dalam posisi datar atau bila leher dalam posisi mendongak. Secara teratur, ya kayak biasalah makan secara teratur, yang bergizi, terus tuh mengurangi beban pikiran, stres psikis dan istirahat yang cukup. Mungkin kita langsung aja ya ke videonya. Ini yang manuver replay. Bukan. Sorry ini replay nih. Nah, ini pasien duduk. Jadi dia disuruh mulai posisinya itu duduk tak perlu belajar arah atau telinganya sakit
Biasanya nih untuk fair nih, yang sering very fair. Jadi biasanya disuruh menoleh ke arah telinga yang sakit 45 derajat. Nah, terus eh, apa literatur yang bilang dia harus hilang dulu nih stop motion. Jadi yang gerakan mata uncontrol tadi selama udah hilang 1 menit baru langsung dijatuhin ke kanan kayak gini nih 30 derajat. Nah ini posisi kayak gini dipertahankan selama 20 sampai 30 detik. Nah, habis itu kan diputar lagi 50 derajat ke arah kiri berlawanan sama 20 sampai 30 detik. Nah, habis itu diputar lagi 90 derajat sampai ke arah apa ngadep lantai ya. Tuh, sama juga 20 sampai 30 detik. Nah, ketika udah selesai 20-30 detik dibalikin lagi ke posisi semula. Nah, kan kalau play ini dia gerakannya itu tiba-tiba ya kayak gitu, maksudnya itu langsung muter sana muter sini, itu kan sebenarnya itu lebih mencetuskan untuk terjadinya vertigo kayak gitu. Jadi ini disarankan didampingin kayak gitu karena tadi efeknya apa gerakannya tadi terlalu uh, gerakannya mendadak kayak gitu tiba-tiba. Nah ini yang Bendra Darov. Nah ini gerakan ini lebih bisa dilakukan di rumah dan sendirian sebenarnya. Nah, jadi dari posisi duduk tadi dengan kaki yang tergantung, langsung berbaring dengan kepala 45 derajat menghadap ke atas, kayak gitu. Sama ini 20 sampai 30 detik, posisi ini dipertahankan. Nah, jadi udah di posisi yang kanan tadi, udah 20-30 detik, terus duduk lagi posisi ini, duduk, habis itu langsung di apa namanya baringin ke kiri sama tadi dengan posisi kepala yang 45 derajat ke arah atas tadi selama 20 sampai 30 detik juga. Nah, udah 20-30 detik. Nah, ini tadi disebutin kalau lakukan latihan ini 3 set. Jadi setiap set itu dilakukan 5 kali. Biasanya sampai 2 minggu. Jadi latihan apa kedua latihan ini biasanya untuk terapi definitif ya, maksudnya itu dia untuk rehabilitatif kayak itu apa mengurangi intensitas terjadinya vertigo kayak gitu dua latihan ini. Tapi yang lebih bisa dilakuin biasanya itu Brendarov. Mungkin itu aja apa namanya presentasi saya.